Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Sekali lagi saya sampaikan, sebagai santri pemahaman kita semakin hari harus semakin mendalam. Jangan begitu-begitu saja. Secara syariat wa iqamis shalah adalah sekedar mendirikan sholat saja. Yang penting menunggu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selesai. Tetapi sebagai seorang santri, sebagai seorang yang kepingin dekat dengan Allah, pengen jadi kekasihnya Allah, maka hendaklah ilmu tentang sholat semakin hari juga kita pelajari semakin dalam. Kualitas sholat kita juga semakin dalam. Minimal sholat yang tadinya kita anggap sebagai kewajiban, rubahlah menjadi kebutuhan kita. Karena yang butuh Allah itu kita. Allah tidak butuh kita. Kalimat sederhananya, semua makhluk di dunia ini menyembah Allah, Allah tidak akan masuk surga. Semua makhluk di dunia ini ingkar kepada Allah, Allah pun tidak akan masuk neraka. Dia tetap menjadi zat yang maha tinggi, maha dikdaya, maha segalanya atas segala sesuatunya. Kalau begitu berarti apa? Di balik Allah memerintahkan sholat, Allah cuma kepingin mengingatkan kita bahwa, hei, kamu itu aku yang ciptakan. Kamu itu aku yang pelihara, kamu itu aku yang merawat. Kepadaku juga kamu itu akan kembali. Maka sadar diri yo. Merasalah kamu itu butuh aku. Itu adalah maksudnya. Sehingga kalau sewaktu kecil kita beranggapan sholat itu sebagai kewajiban, kalau kita tidak melaksanakan Allah menghukumnya, maka semakin bertambah usia, semakin kuat ibadah kita, tingkatkan merasalah bahwa sholat itu sebagai kebutuhan. Kita yang butuh Allah, kita butuh ngobrol dengan Allah, kita butuh diskusi dengan Allah, kita butuh menyampaikan segala hajat, tujuan, impian, maksud kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat. Yes. Belum lagi nanti barokahnya, fadilahnya, setiap gerakan sholat, setiap bacaan sholat. Betapa luar biasanya. Ya. Betapa luar biasanya. Semua doa, kebutuhan kita di dunia, itu sudah kita minta nenggone sholat. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Terus wajburni, tutup aib-aibku ya Allah. Terus warfa'ni, apa maknanya? Angkat derajatku ya Allah, angkat derajat. Warzukni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku tunjuk. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'afu'ani, berikan aku ampunanmu ya Allah. Apa coba yang tidak ada di situ? Ampunan kita minta, rezeki kita minta, keburukan kita minta, harta kita minta, petunjuk bimbingan setiap langkah hidup kita agar dibimbing Allah, semua kita minta. Ya. Kesehatan kita minta, semuanya ada di situ. Dan dilaksanakan di antara dua sujud. Sujud berarti pasrah kepada Allah. Duduk meminta Allah, diakhiri dengan sujud lagi. Betapa istimewanya. Lu ngono kok, saya merasa bahwa sholat sebagai kewajiban. Yang butuh kita, maka kalau butuh, prioritaskan sholatmu. Sholat di tepat waktu, kualitasnya ditingkatkan, kekhusyuannya ditingkatkan, tumakninanya ditingkatkan. Pemahaman terhadap bacaan-bacaan sholat ditingkatkan. Karena kita butuh. Ya. Nanti meningkat lagi nih, usia 40 ke atas. Apalagi sudah 51 ke atas. Kenapa saya katakan 40 atau 51? 40 tahun adalah waktu di mana Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Artinya apa? Usia 40 adalah sebagai ukuran. Menungso itu nek wis usia 40, mikirin dunia dikurangi sebanyak mungkin. Fokuslah berbuat kebaikan, menebar kebaikan, bermanfaat untuk banyak orang. Kerja ya kerja, makarnya boleh, mengejar karir boleh.
Tapi kurang ono, perbanyakan kamu itu menebar kebaikan karena khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kata Sunan Kalijogo usia 40 itu masuk kepada ranahnya durmo. Ini orang yang sudah kembali ya, kepada kesadaran dirinya, dari mana dia berasal, akan kemana dia kembali, apa tugas-tugas dalam kehidupannya, apa yang kurang dalam dirinya, apa yang lebih, apa yang harus, dosa mana yang harus disadari, mana yang harus ditobati, mana yang harus disyukuri. 40 tahun ini kudunya wis sadar. Nah sekarang banyak orang yang usia 40 tahun, dia masih terlalu sibuk habis-habisan ngejar dunia. Maka tidak heran ketika kemudian hidupnya penuh dengan masalah. Di akhir masa hayatnya, di usia pensiunnya, hidupnya semakin belangsak. Nah enggak gitu, harta bendanya habis digunakan untuk berobat sebelum matinya. Wajar. Oh Allah sudah ngasih ayat kauniyah usia 40. Muhammad itu sejak alam semesta belum diciptakan sudah ditakdirkan beliau nanti sebagai khatamul anbiya, sebagai Rasulullah, sebagai insanul kamil. Sudah ditakdirkan sebelum alam semesta diciptakan. Begitu lahir kemudian, kenapa diangkat Rasulnya sampai 40 tahun? Kalau ini difahami secara kurikulum pendidikan, kerennya luar biasa. Itu difahami sebagai kurikulum kehidupan, luar biasa kerennya. Orang akan menjadi tahu kapan seharusnya dia fokus membentuk karakter hidup seseorang. Kapan seharusnya orang fokus untuk ngejar dunianya, impian-impian dunianya. Kapan seharusnya seseorang itu kemudian fokus menciptakan dirinya menjadi seorang leader. Kapan dirinya kemudian berusaha untuk nol, netral, zero, menebarkan manfaat kepada semua orang tanpa merasa paling baik, paling beradab, paling berjasa. Kapan seharusnya seseorang itu kemudian sudah tidak punya pengharapan apapun kecuali Allah. Itu kurikulum hidupnya Rasulullah luar biasa. Nah 40 tahun Rasulullah diangkat jadi Rasul, ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan kebaikan, menjadi wasilah hidayah kepada setiap manusia. Maka saya katakan, amalan terbaik adalah ketika manusia Allah takdirkan sebagai perantara hidayah bagi orang lain. Ya, mulai siap-siap, Gong. Ya. Siap-siap, Le. Agung Kuadrat itu sitok dikirim neng Papua, sitok neng NTT untuk berjuang menjadi Ustadz Mu'alaf, ya, sing tukang mengislamkan banyak orang. Sing itu siap. Kenapa? Untuk berburu ini tadi. Pahala terbesar adalah ketika kita ini Allah takdirkan sebagai perantara hidayah bagi orang lain. Ya. Nah, itu bagian daripada iqamati sholat juga. Menegakkan sholat itu juga. Ya. Mengajak orang kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah. Akhirnya orang bersemangat dalam ibadahnya. Itu bagian daripada itu. Maka memahami iqamah sholat, jangan hanya sekedar ya sholat tentak-tenduk dengan segala aturan dan doa. Harus semakin dalam setiap waktu. Yes. Nah usia 51 tahun Rasulullah hijrah. Baru sama Allah dikasih kemenangan atas segala upayanya. Ya, semua anak buahnya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya sudah menebarkan segala kebaikan di mana-mana. Ya. Maka apa yang terjadi? Inilah gudang amal, gudang kebermanfaatan yang sesungguhnya untuk bekal kembali kepada Allah. Dan saiki ana wong sing umure 51 luwih, ya sibuk ngurusi dunya wae. Bukan berarti tidak boleh, boleh silakan. Tapi ala kadarnya saja. Jangan kemudian terus-terusan, nanti saya kalau tidak tinggal warisan buat anak cucu gimana? Lu anak cucumu itu hambanya Allah, dia yang ngurus Allah kok. Masih kamu risaukan. Semakin dirisaukan, semakin kekurangan. Yes, itu kurikulum. Ya. Nah, maka semakin tambah usia kita memahami rukun Islam juga ada semakin dalam.
Iqamah sholat, iqamah sholat. Sholat dari apa jenenge kewajiban meningkat menjadi kebutuhan. Nek wis usia 40 50 mestinya sholat kemudian berubah tidak lagi menjadi kebutuhan tetapi menjadi alat syukur kepada Allah. Syukur dikasih kesempatan hidup sampai 40 tahun, 50 tahun. Syukur yang gede. Aja terus-terusan dianggap sebagai kewajiban ae. Wis waktune syukur rambutnya wis putih diduk mangkas mati kok. Sik ngerasa kurang, sik ngeluh, sik ngresulok, sik protes wae hidupnya dengan Allah. Apa nanti yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Ya. Nah, itu adalah bagian daripada tahapan-tahapan